hari ini saya undang sama-sama kita pakai berdiri, saudara. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan membaca ayat fotum kita yang diambil dari Roma 11 ayat 33 sampai 36. Kita akan membacanya bersautan, kemudian ayat 36 kita membaca yang keras bersama-sama. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sama-sama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia yang layak kita puji, Dia yang layak kita sembah. Angkat suaramu. Tak terbayang kebesaranmu dan tak tertanding kekuatanmu. Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau Raja atas
kita percaya, kita berjalan bersama dengan Allah kita yang setia, amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kristus Rajaku. Tuhan menjaga kita. Memandang Kristus penjaga imanku, hatiku rindukan harta surgawi, berlari teguh sampai garis akhir, percaya Kristus di setiap langkahku. Untuk selamanya ku kan muliakan-Mu, lari kuat penuh iman. Anugerah hidupku, sukacita selamat jumpa Kristus Rajaku. Selamanya, untuk selamanya ku kan muliakan-Mu, lari kuat penuh iman. Anugerah hidupku, sukacita selamat jumpa Kristus Rajaku. Ku akan bersuka segala yang menghadang, Engkau selalu setia. Ku akan bersuka sebab ku berjalan bersama-Mu. Ku akan bersuka biar badai menghadang, Engkau selalu setia. Ku akan bersuka sebab ku berjalan bersama-Mu. Ku akan bersuka biar badai menghadang, Engkau selalu setia. Oh, ku akan bersuka sebab ku berjalan bersama-Mu. Untuk selamanya ku kan muliakan-Mu, lari kuat penuh iman. Anugerah hidupku, sukacita selamat jumpa Kristus Rajaku. Selamanya, selamanya ku kan muliakan-Mu, lari kuat penuh iman. Anugerah hidupku, sukacita selamat jumpa Kristus Raja. Jumpa Kristus Rajaku. Jumpa Kristus Rajaku. Amin. Shalom saudara-saudara, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masuk dalam Perenungan Katekismus Reformasi, minggu yang ke-32. Dan seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita akan membaca bersama-sama jawaban serta ayat bacaannya. Pertanyaan yang ke-32, apa yang Allah nyatakan di dalam 10 hukum?
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Kita akan baca bersama-sama di kitab Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Silakan duduk saudara-saudari. Saudara-saudari, tujuan Allah memberikan 10 perintah Allah pada waktu itu bukanlah supaya umat Israel gagal, tetapi justru merupakan tanda kasih Allah kepada umatnya. Allah ingin umatnya hidup dalam standar kekudusannya yang disimpulkan oleh Yesus dalam 2 bagian. Yang pertama adalah kasih kepada Allah dan yang kedua adalah kasih kepada sesama. 10 hukum Allah diberikan kepada umat Israel setelah mereka dibebaskan dari Mesir yang merupakan pola Injil. Umat Israel dibebaskan dari Mesir bukan karena mereka telah patuh atau mentaati hukum Allah. Justru Allah membebaskan umatnya sebelum perintah Allah diturunkan. Namun yang terjadi adalah umat Israel berulang kali gagal dan berpaling dari Allah. Problem yang dialami umat Israel saat itu adalah permasalahan yang sama yang kita hadapi hari ini. Karena manusia telah jatuh melalui perbuatan Adam, maka kita semua telah jatuh dalam dosa. Dan kecenderungan hati kita adalah memberontak kepada Allah dan mengasihi diri kita sendiri. Dan jika hari ini kita boleh berkaca, siapa di antara kita yang dengan mudahnya dapat mengasihi musuh kita? Apakah kita selalu ingin memberi lebih kepada sesama? Dan kalau kita boleh jujur saudara-saudari, kita tidak mampu memenuhi tuntutan hukum ini dengan kekuatan kita sendiri. Selain itu kita juga perlu memahami bahwa standar kekudusan Allah artinya hidup sempurna seperti Allah sendiri. Sesuatu yang mustahil untuk kita hidupi. Sehingga melalui 10 perintah Allah, kita dapat melihat seberapa berdosanya kita dan dengan waktu yang sama menunjukkan betapa kita semua membutuhkan adanya seorang penyelamat. Namun siapa yang mampu melakukannya? Hanya Yesus. Karena ketaatannya, Yesus menggenapi dan mentaati secara sempurna hukum Allah dan menanggung hukuman yang seharusnya kita terima di atas kayu salib. Yesus menggenapi seluruh tuntutan Allah dalam kitab suci. Sehingga hari ini kita dibenarkan di dalam Kristus. Yesus tidak hanya mati, namun ia juga bangkit dan naik ke surga. Ia mengirim Roh Kudusnya dan bagi setiap kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita percaya bahwa saat ini Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus tidak hanya hadir, tetapi ia berhabitasi atau dalam kata lain Roh Kudus hidup di dalam kita. Roh Kudus yang akan mengubah kita dan juga memampukan kita untuk dapat mengasihi Allah sebagaimana mestinya. Jika hari ini kita dapat hidup dalam ketaatan, maka itu merupakan respon atas anugerah keselamatan yang Allah berikan kepada kita terlebih dahulu. Dan di dalam proses ini, hati kita diubahkan sehingga kita dapat melihat bahwa hukum yang Allah berikan itu indah. Dan Kristuslah dasar dari identitas kita sebagai orang-orang percaya. Saya mengundang setiap dari kita untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari, seberapa sering mungkin kita mendapati motivasi di balik hidup kita, hidup dalam ketaatan. Itu sebetulnya bukan karena kita mengasihi Allah, tetapi mungkin kita menginginkan hal-hal yang lain. Mungkin itu agenda kita, mungkin itu ekspektasi kita. Oleh sebab itu saya mengundang setiap dari kita untuk masuk dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilahkan. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang menyelamatkan kami, orang-orang berdosa yang tidak pantas dan tidak layak untuk Kau selamatkan.
Namun saat ini kami datang kepadamu untuk memohon ampun. Karena seringkali motivasi kami hidup taat itu karena kami mencintai diri kami, bukan Engkau. Allah Roh Kudus, tolong kami dalam menjalani perjalanan kami menuju keserupaan kepada Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar lagu baru. Judulnya His Glory and My Good. Kita semua tahu bahwa hanya di dalam kemuliaan Tuhanlah kita menemukan kepuasan yang sejati. Kita memiliki kecenderungan untuk selalu memberontak kepada Dia, tapi puji nama Tuhan. Di dalam Kristus kita mempunyai kemerdekaan sehingga kita bisa menaati segala hukumnya karena kita dimampukan. Biarlah hari ini kita menyanyikan lagu ini, kata-katanya akan berbicara pada setiap kita. Kita akan menyanyikan dalam bahasa Inggris, tapi lagu ini sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Bila jemaat mungkin lebih nyaman menyanyikan bahasa Indonesia, saya ajak bersama-sama Anda bisa menyanyikan bahasa Indonesia. Mari sama-sama kita renungkan kata-kata dari lagu ini. I've seen my Father's glory revealed in Jesus Christ, and the more that I behold Him, the more He satisfies. When I gaze upon His beauty, when I see Him as I should, then my eyes are lifted upward for His glory and my good. There is hope in every trial, for I can trust the Lord. He will turn my heart towards Him and help me bear the thorn. So in faith I follow Jesus on the road not understood, for I know that He is working for His glory and my good. To our God, to our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. And I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. Amen. See the open arms of Jesus upon the cross that day. What they understood as we deserve our every praise. Come on. For the judge that was against me, it was nailed into the wood. Yes, I know that He has saved me for His glory and my good. To our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. Biarlah Engkau semakin bertambah Tuhan, dan kami semakin berkurang. Would I gladly be made nothing, so Christ can be made more? Would I seek the only kingdom that far outweighs them all? I will stand before my Father, where the faithful stand. Yes, Lord, and joy my heart shall praise Him for His glory, and with joy
His glory and my good. To our God be the glory. To our God be praise. He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. To our God be the glory, to our God be praise. He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is mine. Yes, I know, and yes, I know His glory is mine. Yes, I know, yes, I know His glory is my good. Di dalam kemuliaan-Mu Tuhan, di dalam kemenangan-Mu, di dalam kemegahan-Mu, di situ ada kebaikan bagi kami Tuhan. Kami membawa hidup kami, diri kami saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami, betapa kami mengakui Tuhan, hidup kami bergantung kepada-Mu Tuhan. Mari jemaat kita sama-sama menaikkan pujian ini. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang.
bahagia, harta abadi, harta abadi, bahagia penuh. Bantu kami Tuhan, ajar kami agar kami bisa memandang-Mu sebagai kebahagiaan yang sejati. Di saat dunia menawarkan semua hal yang fana, dunia yang sudah jatuh dalam dosa mencoba mengganggu kami, menjerat kami Tuhan. Tuhan, bantu kami melihat penebusan-Mu di atas kayu salib itu cukup bagi kami. Itu memuaskan jiwa dan kehidupan kami Tuhan. Biarlah penebusan-Mu itu cukup untuk kami meninggalkan masa lalu kami, beban dosa kami Tuhan. Biarlah penebusan-Mu cukup saat kami menghadapi kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah penebusan-Mu itu cukup Tuhan saat kami melihat masa depan kami, di mana pengharapan pasti di dalam-Mu adalah bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, bantu kami saat firman-Mu disampaikan, Injil-Mu diberitakan, itu mengubah kami, menata hati kami dari dalam keluar. Bantu kami Roh Kudus untuk merenungkan firman-Mu, dan bantu kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, dimuliakan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Allah dan penyelamat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area Giving Booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Sebentar lagi kalau kami akan memberi sebagian dari berkat materi yang telah kami terima. Kiranya melalui pemberian ini dapat memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini, dan juga dapat dipakai untuk menyebarluaskan pekerjaan Injil. Dan kami juga ingin memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan biarlah pemberian ini merupakan ungkapan rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Hai Church, kembali lagi bersama saya Stefani dalam Gibeon Weekly News. Halo jemaat terkasih, kelas Anda pasti selamat akan diadakan kembali pada semester 2 ini. Kelas APS adalah proses awal bagi Anda yang rindu berjemaat serta dimuridkan di Gibeon Church. Kelas APS juga langkah awal bagi Anda yang terpanggil untuk menerima sakramen baptisan. Pada semester ini, kelas Anda pasti selamat akan diadakan bersama-sama dengan kelas Anda pasti berubah. Kelas Anda pasti berubah adalah kelas pembekalan iman Kristen yang akan menolong kita untuk mengartikulasikan dan menerapkan Injil Kristus di dalam kehidupan. Kelas APB akan tampil dengan wajah baru, dengan revisi materi yang jauh lebih baik, dan akan membantu kita semua. Bagi Anda yang telah menyelesaikan kelas APS, pastikan Anda tidak melewatkan kelas APB ini. Kelas APS dan APB akan dimulai pada tanggal 8 September pukul 3 sore selama 8 minggu berturut-turut. Pendaftaran kelas telah dibuka hingga tanggal 25 Agustus nanti. Mari segera daftarkan diri Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas dukungan dan doa Anda semua untuk pembangunan Gereja Gibeon, sehingga dana pembangunan yang telah terkumpul adalah seperti yang Anda lihat di layar ini. Mari kita terus bersatu hati mendukung untuk menyelesaikan pembangunan ini. Anda dapat berdonasi melalui beberapa cara mudah berikut. Scan QR Code pada kartu di kursi Anda, transfer melalui nomor rekening pembangunan yang tertera di layar,
Dan Anda juga dapat memberi melalui edisi di Giving Booth Basement. Sering mengeluh dalam hidup itu adalah tanda bahwa kita kurang bersyukur. Kata-kata bersyukur mungkin kata-kata yang sudah sering kita dengar, atau bahkan kata-kata hanya untuk menghibur diri. Gimana kita mau bersyukur kalau masih jadi beban buat orang lain? Dan impian kita nggak tercapai. Terus, apa yang harus kita syukuri? Kapan waktu yang tepat untuk kita bersyukur? Terus, gimana cara kita merespon ini dengan benar? Mari kita sama-sama belajar dan menemukan kebenarannya dalam seminar Young Adult dengan judul Tied, Trapped in Ego and apa Mike? Delulu. Yang akan diadakan di Gibeon Church pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 16.30 dengan pembicara Pastor Christopher Tapiheru, Teaching Pastor dari GBI New Wine, Jakarta. Dan testimoni dari Hatta Halimas, Youth Pastor dari Sinode Yesus Anugerah Kebenaran Indonesia, dan penulis buku Life Without Standard. Daftar sekarang melalui link berikut. Dan ajak teman kalian yang punya predikat si paling ngeluh. Ups! See you there! Kita kemana, mau kemana, hendak mencari apa. That's all Gibeon Weekly News kali ini. Enjoy the sermon. God bless. Diri saudara, kita akan mengatakan pengakuan iman rasuli. Setiap minggu kedua saat kita mengambil perjamuan kudus, kita akan mengingat dasar doktrin kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir, teman-teman yang live streaming online, thank you for tuning in. Welcome. Kita mempunyai hashtag, bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Gak ada yang sempurna, tetapi Tuhan yang sempurna menyempurnakan kita. Yang setuju katakan amin. Juga saudara, kita baru saja mengatakan pengakuan iman rasuli. Kita sudah selesai hampir 20 minggu ya pengakuan iman rasuli. Kalau saudara ingin mendengar ulang atau saudara tidak mengikutinya karena saudara baru, kita mempunyai hashtag tidak cukup untuk mengerti, memahami sekali saja ya saudara ya. Jadi kita sudah menyediakan Spotify dan YouTube buat saudara bisa mengulangnya. Dan sebelum saya masuk dalam khotbah, saya juga mengingatkan tadi sudah ada pengumuman mengenai Young Adult Seminar. Ini bukan hanya untuk Youth College, tetapi juga semua Young Adult, baik single, pro-am, yang punya hubungan ya, hubungan tanpa status, teman tapi mesra, boleh saudara ya semuanya ya. Yang baru menikah gitu ya. Ini judulnya Trapped in Ego and Delulu. Tahu Delulu saudara? Ya itu mungkin bahasa-bahasa Gen Z ya saudara ya. Nanti yang menjadi pembicara adalah sahabat saya juga, Pastor Christopher Tapiheru. Tapi nanti kalau saudara ketemu sama dia jangan tanya ya namanya Christopher atau Heru gitu ya saudara ya. Enggak bercanda ya, dia sahabat saya ya saudara ya. Very in touch with Gen Z ya. Bahasanya sangat-sangat ya jaksel dan sangat cocok untuk anak-anak. Dan juga teman saya Hatta Halimas yang juga sebenarnya menjadi bagian dari Gibeon Church juga. Dia orang Medan tetapi dia sekolah di STT Amadeus. Dan dia akan menceritakan kesaksiannya yang luar biasa. Dia adalah seorang yang menderita cerebral palsy, yang disabled tetapi dipakai Tuhan luar biasa. Dan saudara akan sangat kagum akan melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Nah, ini adalah minggu yang ketiga dari khotbah berseri kita, From Judges to Jesus. Dan hari ini kita akan mulai membahas hakim-hakimnya ya saudara ya. Dan judul khotbah saya hari ini adalah Amnesia Rohani. Katakan sama-sama, amnesia rohani. Amnesia itu apa? Lupa ya saudara ya. Kebiasaan untuk lupa. Dan ayatnya banyak. Tidak akan kita baca semua, tetapi saya mau supaya saudara mengikutinya paling tidak di Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai ayat 31. Sebagai awal kita akan hanya membaca ayat 7 sampai 11
untuk membahas hakim yang pertama. Kemudian ada 2 hakim yang lain saya akan ceritakan secara lisan kepada saudara. Hakim-hakim 3 ayat 7-11 kita baca bersama-sama. Yang ganjil saya akan baca yang genap. Kita akan memulainya. Hakim-hakim 3 ayat 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka, para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishyataim 8 tahun lamanya. Ayat 9. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishyataim. Ayat 11. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Ya saudara ya. Nah saudara, 2 minggu pertama kita sudah membahas Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 3 ayat 6 selama 2 minggu. Dan kalau saudara lihat, Israel berkompromi menyerahkan diri mereka kepada penyembahan berhala. Mereka tinggal di antara para penyembah berhala. Dan karena itu muncullah masalah-masalah besar. Sehingga bangsa-bangsa di mana mereka tinggal itu berkompromi menjajah mereka. Dan selalu Tuhan mengangkat para hakim sebagai penyelamat mereka. Nah di akhir pasal 2 muncul siklus ini kalau saudara perhatikan. Jadi bangsa Israel berkompromi maka dia murtad. Kemudian apa yang terjadi? Penindasan terjadi sebagai konsekuensi dari dosa penyembahan berhala mereka. Kemudian ada masa di mana mereka mengalami penderitaan. Mereka berseru, mereka merintih. Kadang-kadang bertobat, kadang-kadang tidak. Tetapi merintih. Waktu bangsa Israel merintih, Tuhan mendengar. Berbelas kasihan. Kemudian membangkitkan seorang penyelamat. Pembebas. Dan selama hakim-hakim itu hidup, aman, tentram. Tetapi apa yang terjadi waktu hakim-hakim mati? Murtad lagi ya saudara ya. Jadi ini adalah siklus dan ini diulang-ulang sampai 7 kali di dalam kitab hakim-hakim itu. Dan hari ini kita akan mempelajari 3 hakim sekaligus ya saudara ya. Yes. Jangan lihat jam langsung saudara ya, jangan lihat jam ya saudara ya. Karena yang 2 akan lebih pendek gitu saudara ya. 3 hakim dari 12 hakim-hakim dalam kitab Injil. Jadi ayat 7 sampai ayat 11 adalah Otniel. Yang ayat 12 sampai ayat 30 adalah Ehud. Dan ayat 31, benar 1 ayat saja yaitu Samgar ya saudara ya. Otniel, Ehud dan Samgar. Dan kita akan punya 3 poin. Yang pertama adalah amnesia rohani Israel. Yang kedua, apa tanggapan Tuhan terhadap amnesia rohani? Kemudian pembebas yang sejati itu siapa? Nah kalau sudah perhatikan amnesia rohani Israel. Yang pertama, yang siap belajar katakan yes. Ya. Nah saudara, kita suka lupa sesuatu dalam hidup ini. Saya sering lupa kunci saya pernah lupa. Saya cari kacamata saya di mana-mana, ternyata kacamata saya ada di kepala saya. Ya kan saudara? Dan saya punya teman seorang pendeta di Amerika ya. Dia waktu itu baru punya anak. Dan dia dikasih tugas oleh istrinya, pada waktu dia bawa anaknya di mobil, dia dapat telepon dari istrinya, tolong belikan makanan Chinese food untuk dinner kita. Dia lagi pulang kerja, habis ambil anaknya dari daycare. Anak kalau di Amerika nggak boleh di pangku ya saudara ya. Anak masuk car seat, jadi di car seat. Nah dia pergi ke Chinese restaurant, maka dia turun, dia ambil anaknya. Anaknya kalau di car seat tidak usah dikeluarkan, hanya car seatnya saja dikeluarkan karena bisa ditenteng seperti ini saudara. Jadi masuklah dia di Chinese restaurant itu. Chinese restorannya adalah Panda Express. Kalau saudara pernah di Amerika, Panda Express itu bukan nunggu makanan sampai keluar. Tapi dia bisa milih-milih makanan dan yang petugas itu bisa nyidukin makanannya untuk masuk ke dalam kontainer untuk dibawa pulang. Jadi apa yang terjadi? Dia milih-milih makanan, dia bayar dan dia ambil makanannya, dia masuk mobil, sudah nyetir kira-kira beberapa menit. Anakku ketinggalan, dia bilang gitu. Wah, dia kembali. Nah bayangkan saudara betapa horornya ini kalau di Amerika sampai ada anak ketinggalan. Itu polisi pasti datang, social service pasti datang. Untung dia baru pergi 2 menit saja. Dia datang ke sana, udah banyak orang berkerumun. Anaknya lagi di car seat di atas tempat meja untuk milih-milih makanan itu saudara. Makanannya nggak lupa, anaknya bisa lupa ya. Untunglah kalau tidak, kalau sampai dia ditangkap polisi nanti besoknya
seorang pendeta meninggalkan anaknya di restoran Chinese ya saudara. Puji Tuhan itu tidak terjadi. Tetapi kita suka lupa. Nah, lihat apa yang terjadi di Hakim-Hakim 3 ayat 7. Baca sama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka apa saudara? Melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Nah, saya mau meng-highlight ini saudara. Ini adalah dosa yang sama yang diulang-ulang. Jadi saya mau katakan kepada saudara, saudara mau baca buku-buku kuno, saudara mau baca Alkitab, saudara mau dengarkan semua masalah-masalah yang ada di sekitar saudara, nonton sinetron, nonton semua berseri, Netflix dimanapun, dosanya sama. Jadi jangan kaget kalau saudara melihat hidup saudara sendiri sering jatuh bangun dalam masalah dan dosa yang sama. Saudara pernah ketemu sama orang yang masalahnya selalu tentang kecanduan? Saudara pernah ketemu sama orang yang masalahnya selalu tentang perpecahan gosip? Saudara pernah ketemu sama orang yang masalahnya selalu tentang keuangan? Saudara pernah ketemu sama orang yang masalahnya selalu tentang penyelewengan, sexual immorality? Jadi tidak ada yang baru. Dosa yang mereka alami adalah dosa yang sama. Dan bangsa Israel terus-menerus melakukannya persis seperti kita juga terus melakukannya. Jadi Alkitab mengatakan apa yang mereka lakukan itu jahat. Jahat itu ternyata jahatnya apa sih? Dimulai dengan apa? Mereka menyembah Baal dan Asyera. Mereka melayani dewa-dewa ini. Mereka diperbudak oleh dewa-dewa ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka melayani ini gara-gara apa sih? Mereka mengalami amnesia rohani. Dikatakan mereka melupakan Tuhan. Amnesia menurut KBBI adalah hilangnya daya ingat atau ketidakmampuan untuk mengingat. Saudara, kata amnesia mengingatkan saya pada film lama yang berjudul 50 First Date. I don't know if you know. Kalau seumur saya pasti tahu lah ya ini ya. Kalau yang milenial saya nggak tahu apakah saudara pernah lihat ini. Ada sih di Netflix, saya baru lihat gitu. Oh ternyata ada juga ya. Tapi saudara lihat itu Drew Barrymore and Adam Sandler masih muda. Ini film lama tetapi yang menarik adalah Drew Barrymore adalah seorang wanita yang bernama Lucy yang mengalami kehilangan ingatan, amnesia. Dia lupa segala pengalaman dia hari itu ketika dia tidur. Jadi bangun tidur dia lupa sama semua. Jadi apa yang terjadi? Nah ini makanya ada 50 kencan yang dilakukan oleh si Adam Sandler yang jatuh cinta sama si Lucy. Nah akhirnya singkat cerita mereka menikah. Dan suaminya Adam Sandler ini mereka memiliki anak. Apa yang dilakukan supaya dia tidak lupa? Setiap kali dia bangun pagi, dia lupa dirinya. Dia seorang istri, dia seorang ibu, dia lupa. Suaminya setiap malam sudah menyiapkan satu video yang diputar setiap pagi. Dan hal pertama yang dilakukan oleh Lucy setelah bangun pagi adalah menonton video itu dan mengingatkan akan segala yang terjadi dalam kehidupan mereka melalui video singkat itu. Supaya dia ingat siapa dirinya, siapa anaknya, dan dia sudah menikah. Nah, cerita ini kelihatannya seperti cerita yang terjadi di film. Tetapi bukankah itu adalah gambaran kita semua? Kita itu sering lupa Tuhan. Kalau kita sudah hidupnya enak, sudah banyak duit, lupa Tuhan. Kalau semuanya berjalan baik-baik, kalau semuanya bisnisnya lancar, lupa Tuhan. Tapi waktu segala macam itu lagi repot, lagi susah, lagi banyak air mata, hubungan lagi rusak, maka baru ingat Tuhan. Saudara, kita sering lupa Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu memberitakan Injil kepada diri kita sendiri setiap hari. Karena kita lupa setiap hari. Saudara, itulah sebabnya kita ini sangat serius dalam menyediakan saudara Gibeon App. Supaya saudara membaca Alkitab. Saudara membaca Alkitab itu sangat penting. Ke gereja sangat penting. Ikutan small group sangat penting. Mendiskusikan Alkitab sangat penting. Memiliki teman-teman yang mendorong kita untuk ingat Tuhan itu sangat penting. Kalau kita tidak memperhatikan perjalanan rohani kita dengan Tuhan. Dan terus diingatkan senantiasa. Kita ini mudah lupa. Kenapa? Kita dibombardir dengan nilai-nilai yang berasal dari dunia. Moto-moto budaya yang belum tentu selaras dengan firman Tuhan. Saudara, salah satu budaya yang sangat populer, kalau saudara baca di mana-mana, is follow your heart. Nah ini, pernah dengar? Ikuti saja, ikuti kata hatimu. Follow your heart. If your heart
likes it, then maybe it's not bad after all. You know, it ain't that bad, it feels good. Hati saudara ini berkecenderungan dosa. Hati saya berkecenderungan dosa. Saat kita mengikuti kata hati kita dan mendengarkan keinginan hati kita akan mengalami amnesia rohani, saudara. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati. Betapa dalamnya hati. Siapa yang dapat mengetahuinya? Hati kita lebih licik daripada segala sesuatu. Hati kita sudah membatu. Itulah sebabnya kita berdosa. Kita berdosa karena kita mencintai dosa. Saudara tahu nggak? Hati kita tuh nggak pernah netral. Hati kita tuh nggak pernah vakum. Nggak ada apa-apa gitu ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena semua kita itu pasti menyembah dan melayani apa atau siapa yang kita sembah dan layani. Dan kalau itu bukan Tuhan, pasti berhala-berhala. Kalau kita tidak waspada dalam intensional mengingat Tuhan dan memberitakan Injil pada diri kita sendiri, jangan heran kalau pelan-pelan Anda akan berpaling dari Tuhan dan tanpa sadar Anda melayani berhala-berhala di sekitar kita. Berhala kekayaan, berhala pendidikan, berhala kesuksesan, berhala keluarga, berhala penerimaan. Ini tidak terhindarkan. Dan kalau kita nggak hati-hati dan kalau kita tidak terus menjaga hati kita akhirnya bisa mentoleransi dosa. Dan awalnya dosa ditoleransi. Perlahan mulai nyaman dengan sensasinya. Sehingga nilainya mulai terasimilasi dalam jiwa kita. Dan akhirnya berakhir dengan gaya hidup yang terintegrasi dengan dosa. Itulah sebabnya saudara. Disiplin rohani itu penting saudara. Untuk mengabarkan dan mengingatkan Injil kepada hati kita yang rentan mengalami apa saudara? Amnesia rohani. Katakan sama-sama disiplin rohani. Nah ini kata-kata yang kurang disukai orang. Tapi saya mau kasih secara logika ya. Oke, secara logika. Kan disiplin rohani itu ya. Baca firman, doa, fellowship, ikutan small group ya toh. Terus kemudian ke gereja tiap minggu, mendengarkan khotbah, nyatet, nulis, merenungkan. Itu disiplin rohani. Mengapa sih kok kita perlu memiliki disiplin rohani? Secara logika, saudara mau tubuh yang sehat? Boleh nanya saya? Boleh jawab? Mau saudara? Artinya apa? Kita harus disiplin dan rajin apa? Jaga makan dan olahraga. Betul atau tidak? Saudara kalau nggak rajin olahraga dan jaga makan, ini bukan menuduh siapa-siapa ya saudara. Tapi coba saudara makan semuanya. Tanpa dilihat. Wah pokoknya makan. Enak. Lakukan. Olahraga. Malas. Lehe-lehe. Enak. Saudara leha-leha tidak pernah melakukan apa-apa. Apa yang terjadi dengan tubuh saudara? Kacau. Tubuh lo ini. Saya tanya lagi. Keuangan. Apakah kita perlu disiplin dan rajin untuk mengatur keuangan kita? Butuh budget, buat pembukuan, berapa yang masuk, berapa yang keluar. Penting? Penting. Karena kalau tidak, apa yang terjadi? Pengeluaran lebih banyak dari pemasukan. Apa yang terjadi? Saudara utang. Dan saudara utangnya nggak dibayar. Apa yang terjadi? Numpuk. Harus pinjol. Habis itu apa yang terjadi? Terbelit hutang. Apa yang terjadi? Kacau balau saudara. Dikejar-kejar penagih hutang. Jadi kalau disiplin dan rajin mengatur keuangan, ada konsekuensinya. Disiplin dan rajin untuk jaga makan dan olahraga ada konsekuensinya. Kira-kira disiplin rohani ada konsekuensinya nggak? Ada saudara. Nah mungkin saudara kalau kita ngomongin disiplin rohani, anugerah banyak orang bilang, Pak jangan terlalu legalistik. Memang benar. Anugerah tidak menentang disiplin rohani. Yang salah adalah saat kita melakukan disiplin rohani untuk mendapatkan perkenanan Tuhan dan berkat. Jadi waktu saudara baca firman itu bukan supaya berkatmu lancar, saudara menerima terobosan. Bukan. Karena kalau seperti itu maka disiplin rohani adalah untuk mendapatkan perkenanan Allah. Yang benar adalah kita sudah diperkenan Allah oleh kasih karunia-Nya. Maka kita melakukan disiplin rohani sebagai respon untuk mengenal Dia, untuk mengingatkan Injil pada hidup kita, dan sebagai sarana untuk terus mengalami pertobatan dan pertumbuhan akan pengenalan di dalam Kristus. Sehingga ini intensional, sengaja dan proaktif saudara. Yang setuju katakan amin. Ini penting saudara. Kenapa? Karena kalau tidak saudara akan
pelan-pelan punya amnesia rohani. Saudara akan menyembah berhala-berhala di sekitar kita. Itulah sebabnya saudara, kita ada renungan harian di Gibeon M. Kalau sudah belum download. Dulu ada yang komen sama saya, Pak, itu ada ayatnya. Ayatnya itu enggak bisa diklik, Pak. Jadi saya harus buka app yang lain lagi untuk baca Alkitab. Ya sudah, kita buat. Sekarang bisa diklik, ceklek gitu tok, muncul ayatnya gitu. Terus ada yang bilang, Pak, saya nggak senang dengerin YouTube, Pak. Soalnya YouTube itu kan ada videonya. Saya senangnya tuh pakai audio. Oke, kita upload di Spotify gitu, saudara. Ada yang bilang sama saya nggak senang nonton, saya nggak senang dengerin. Saya senangnya baca, Pak. Oke, saudara tahu khotbah saya word per word. Itu ringkasan panjangnya, itu ada di website kita, gibeon.church. Cari aja, Judges to Jesus, ada semua. Ada yang bilang, saya nggak suka baca kepanjangan, Pak. Tak kasih ringkasannya, ada saudara. Di app ringkasannya pendek, seret, tanggapan Allah. Ini ada semua. Itu ada. Pak, saya nggak senang, Pak. Saya senangnya tuh lihat klip-klip video. Oh, ada klip videonya. Semua ada, saudara. Ayo, kurang apa lagi? Mau komplain apa? Yang komplain, you better watch it loh ya. Ini sudah dilakukan semua, saudara. Tahu nggak? Staf kita ini melakukan semua ini. Repot sekali tiap minggu. Ngomong sama saya video, dikasih saya. Suruh approve. Lagi repot-repotnya bicara sama siapa. Saya bilang, ini gimana pastor? Ada yang nggak suka gini. Saya nggak suka baca. Saya baca tuh bosen. Kan sekarang tuh Instagram kan keren-keren gitu. Oke, kita desainkan. Saudara tahu? Itu sermon notes. Setiap Senin keluar ada desainnya keren gitu. Ada orang yang nggak bisa baca kalau hitam putih. Opo sih gitu. Tapi kalau ada berwarna, beda-beda, dia baca. Oke, kita buatkan. Jadi mau model apa? Semuanya ada. Supaya apa? Supaya saudara punya disiplin rohani. Itu loh sebabnya. Kita ini bukan berusaha untuk jadi gaul, bukan. Kita berusaha untuk melayani berbagai generasi. Kalau saya nggak suka yang banyak grafiknya itu. Ini saya pusing ini kayak gini nih. Mendingnya hitam putih gitu aja gitu untuk saya. Saya senangnya baca soalnya. Saya suruh denger, malas aku denger. Baca, dia denger 45 menit, saya 20 menit sudah selesai baca. 15 menit sudah baca seluruh khotbah kalau bisa. Nah, ini semua kita lakukan supaya apa? Supaya saudara punya disiplin rohani. Katakan sama-sama disiplin rohani. Katakan pada kanan kirimu, kamu butuh disiplin rohani. Amin. Ya saudara ya, sudah mengerti ya? Kenapa? Tanpa disiplin rohani saudara akan mengalami apa? Amnesia rohani, saudara. Dan akhirnya saudara bisa menyembah berhala. Nah, lihat apa tanggapan Tuhan. Nah, ini kita masuk dalam yang seru ya. Yang seru adalah para hakim. Apa yang terjadi? Ayat ke-8. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishathaim, raja Aram Mesopotamia. Wow, Tuhan menanggapi ketidaksetiaan Israel dengan suatu murka. Dan Tuhan yang menjual mereka. Waduh, ini sekali lagi ayat yang susah untuk dibahas. Kenapa? Anda kan pasti ngomong gini, Tuhan itu kan harusnya penuh kasih. Tuhan itu kan Tuhan yang baik hati. Loh ini loh dia menjual, kan dia mestinya Bapak kita. Ya memang, Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tetapi Tuhan juga Tuhan pada saat yang sama adalah hakim yang adil. Dia harus menghukum dosa. Dan dalam kasus ini Israel seharusnya dibinasakan. Tetapi dihukum sedikit sebenarnya. Mereka dijajah oleh Raja Mesopotamia selama 8 tahun. Nah saya mau mengambil highlight di sini. Bangkitlah murka Tuhan. Ia menjual mereka. Ini bahasa saudara. Kalau sudah perhatikan. Bahasa kemarahan. Tetapi bahasa yang sama Tuhan mendengar rintihan mereka. Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Artinya begini saudara. Tuhan itu berdaulat penuh atas kisah hidup bangsa Israel dan kisah hidup saudara dan saya. Jadi kalau saudara saat ini mengalami suatu masalah dan saudara mengalami pergumulan yang seakan-akan gak ada jalan keluar dan jalan buntu. Dan saudara berteriak sama Tuhan, why Lord? Kok izinkan ini terjadi? Let me tell you. Bahkan dalam pergumulan Tuhan tetap berdaulat. Tujuannya apa? Kok kita dibiarkan atau diizinkan untuk mengalami ini semua seperti bangsa Israel?
Tujuannya adalah kalau untuk bangsa Israel tuh kadang-kadang gini loh. Kalau sudah zaman enak, lupa Tuhan, menyembah berhala, petata petiti, saudara. Hebat. Saudara kalau bisnisnya, omsetnya, cuannya, semuanya, ekspansinya. Saudara bukan bisnis, jalannya tiba-tiba. Dangak saudara. Hebat ya aku ya. Lupa. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal seperti itu karena sudah lupa kita menyembah Allah lain, amnesia rohani. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengizinkan hal-hal untuk menunjukkan, hey, ini semua kamu ini tidak berdaya. Jadi begini saudara, Tuhan sering membawa kita dalam perjalanan kepada akhir dari diri kita sendiri. Di mana kita sudah tidak bisa kemana-mana. Di mana kita sudah mentok Tuhan. Kalau nggak pakai lutut, kalau nggak pakai teriak Tuhan, di mana kami butuh pertolonganmu. Untuk apa? Untuk menyadarkan bahwa saudara dan saya ini rapuh, tidak berdaya. Sedikit dipelintir, sedikit aja sakit kita ini. Stroke sedikit aja, kehilangan ingatan, metode. Kita nggak bisa apa-apa. We're so frail. Tapi kadang-kadang kalau sudah lupa, kita amnesia rohani. Kita petata petete. Saudara, saya pernah membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Tim Keller. Dia bilang pada waktu September 11 tahun 2001, 9/11 di New York City. Hari Minggunya dan beberapa bulan sesudah itu, semua gereja penuh. Ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang bertobat dan cari Tuhan. Karena pada waktu itu semua orang tergoncang. Ekonomi digoncang, negara digoncang. Teman-teman mereka mati semua. Mereka baru berpikir, manusia sangat tidak berdaya. Sering Tuhan izinkan pergumulan besar untuk membawa kita dalam perjalanan kepada akhir dari diri kita sendiri. The end of ourselves. Kalau kita masih bisa dengan kekuatan kita sendiri, seringkali kita masih lupa Tuhan. Namun puji Tuhan, pada waktu bangsa Israel come to the end of themselves, sampai pada akhir diri mereka, Tuhan membangkitkan seorang hakim. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yaitu Otniel. Sebagai tanggapan Tuhan, Tuhan membawa seorang penyelamat namanya Otniel. Nah, Otniel ini siapa? Otniel anak Kenas, adik bungsu Kaleb. Inilah hakim pertama kita dari 12 hakim. Dia dipilih Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari konsekuensi dosa penyembahan berhala. Mengapa Tuhan memilih Otniel? Apakah ada yang istimewa? Dan kalau Otniel berhasil, apa kunci keberhasilannya? Saudara, Otniel adalah keponakan Kaleb. Di pasal 1 menikahi putrinya Kaleb, Aksa. Kaleb menawarkan putrinya pada waktu dia bilang, siapa yang bisa merebut Kiryat Sefer? Dan Otniel menerima tantangan itu dan merebut Kiryat Sefer. Dan dia menikah dengan anaknya Kaleb. Apakah menguntungkan jadi pria gagah berani? Of course. Apakah karena itu Tuhan memilih Otniel? Dan kunci keberhasilan Otniel adalah dari keluarga baik-baik, keturunan pahlawan, dan orang yang gagah berani. Apakah itu? Tidak, saudara. Coba saudara lihat bahwa rahasia keberhasilan Otniel. Dan let me tell you, rahasiamu bisa berhasil dalam apapun, itu bukan karena kehebatanmu. Lihat, ayat 10, baca sama-sama. 1, 2, 3. Roh Tuhan menghinggapi dia. Itu dia. Roh Tuhan menghinggapi dia. Dan dia memimpin Israel. Saudara, memang Otniel berasal dari keluarga yang baik. Tapi dia tetap orang biasa. Dia bukan dipilih sebagai hakim yang pertama dan berhasil karena dia berasal dari keluarga yang hebat. Bukan. Karena roh Tuhan menghinggapi dia. Nah, kata-kata menghinggapi ini hanya ada di perjanjian lama. Karena pada waktu itu belum ada penebusan, karya penebusan Kristus. Dan setelah Kristus mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga, apa yang terjadi? Ada Pentakosta. Bagi saudara dan saya, roh Tuhan tidak lagi menghinggapi. Karena kalau menghinggapi itu bisa terbang meninggalkan. Tetapi kalau saudara dan saya sudah tidak lagi menghinggapi, roh Tuhan bertabernakel, tinggal, berhabitasi secara permanen dalam hidup saudara dan saya. Itu adalah kabar baik.
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, itu adalah jaminan yang luar biasa. Amin saudara. Jadi keberhasilan Othniel bukan karena heritage-nya, keluarganya, kegagah beraniannya. Tetapi semua hanyalah karena anugerah Allah, karena roh Tuhan yang menghinggapi dia. Saudara, semua orang termasuk orang priayi, bangsawan, orang kaya, dari keluarga baik-baik apapun, sebenarnya tetap gak layak. Karena kita semua pendosa. Makanya Othniel pun semestinya tidak layak. Tetapi hanya karena kasih karunia saja Tuhan mampu menggunakan yang biasa-biasa untuk melakukan hal yang luar biasa. Amin saudara. Makanya Charles Spurgeon berkata, tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bagaikan kapal tanpa angin, kereta perang tanpa kuda, ranting tanpa getah. Kita akan layu seperti bara api tanpa api. Kita tidak berguna. Saudara dan saya bisa memiliki resume yang hebat sebagai orang Kristen dalam pelayanan. Mungkin saudara pernah jadi worship leader, pembicara di sana sini. Saudara jadi gembala sidang, saudara pemimpin sinode, bahkan apapun. Kalau nggak ada Roh Kudus, you are no one. Tapi kalau saat ini kita bisa berhasil dalam bisnis, dalam apapun, bisa efektif, jangan sombong saudara. Karena itu semua hanyalah kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lanjut ya saudara ya. Lihat apa yang terjadi. Hakim-Hakim 3 ayat 11-12. Lalu amanlah negeri itu. Jadi mereka bertobat, aman 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Othniel. Kemudian 12. Lihat 12. You need to get used to this. Kita harus terbiasa dengan kata-kata ini karena apa? Hidupmu juga mirip-mirip kayak begini. Betul ya saudara? Ayo 1, 2, 3. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi setelah Israel dibebaskan, mereka hidup dalam damai selamanya? Tidak. Begitu hakimnya mati, Israel melakukan persis sama yang mereka lakukan di dalam ayat 7. Dan ini membawa saya pada hakim yang kedua, namanya Ehud. Nah, jadi ceritanya ini sebenarnya kalau saudara mau baca itu dari ayat 16 sampai ayat 30. Nah, ayat 13 sampai 15 ini ceritanya Ehud awal-awal. Nah, raja ini sudah menang atas Israel. Jadi ceritanya gini, raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu maju memukul orang Israel kalah. Jadi ini raja pinter memang. Dia bawa beberapa bangsa untuk ngancurin Israel. Kota pohon korma diduduki mereka. Mereka menjajah Israel 18 tahun lamanya. Orang Israel menderita saudara. Lalu lihat ayat 15. Orang Israel berseru kepada Tuhan. Lihat Tuhan itu ya. Berseru, Tuhan mendengar. Lalu apa? Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat. Lihat dari tadi dibangkitkan penyelamat. Namanya Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Nah, saya berhenti di sini dulu, oke? Hakim pertama kita, Othniel, adalah contoh yang sangat baik. Hakim ideal, dia orang baik-baik, gagah berani, dikasih roh Tuhan, hinggap di atas dirinya. Wah, ini dia menetapkan standar bagi hakim-hakim lainnya. Mungkin sebagai pembaca, mengharapkan hakim-hakim lainnya akan seperti Othniel. Tapi cerita Ehud ini beda. Beberapa orang mungkin menemukan cerita ini kontroversial. Jadi Ehud ini kayak seorang assassin. Jadi dia bukan orang raja gagah berani punya kepemimpinan seperti Othniel. Tapi dia ini pembunuh bayaran. Kalau saudara pernah nonton film Kill Bill pakai pedang. Ada yang pernah nonton? Cuma pendetanya saja yang pernah nonton ya. Terlalu gaul pendetanya untuk Gibeon gini saudara. Ya, membunuh orang pakai pedang. Nah ini ceritanya Ehud ya. Saudara kalau sudah mau baca ayat 16-30. Seru pol saudara ya. Jadi saya kasih ringkasannya aja. Jadi Ehud membuat pedang khusus dengan 2 mata pedang. Untuk membunuh si raja ini. Dan Raja Eglon, ini mohon maaf ini ya. Raja Eglon ini yang ngomong Alkitab. Raja Eglon digambarkan sebagai orang yang sangat gemuk. Ini ayatnya kurang sensitif dengan orang gemuk. Terjemahan lain bahkan sangat gemuk. Nah sebenarnya ini untuk saat itu deskripsi ini adalah hal yang baik. Karena menunjukkan bahwa rajanya ini makmur, pinter, gemuk. Wah ini berhasil sekali gitu ya. Nah Ehud membuat rencana untuk membunuh raja. Dia menawarkan hadiah kepada raja sehingga dia
bisa masuk dekat sama raja. Dan waktu dikasih makan segala macam, dia bilang, "Raja, saya perlu memberikan pesan rahasia dari Tuhan untuk kamu." Raja bisa percaya, mengirim semua pelayan keluar termasuk pengawal-pengawalnya. Raja mendekati Ehud. Ehud ngeluarin pedang bermata dua itu, ditusukkan. Dan saudara, waktu ditusukkan bukan cuma pedang yang ini. Dua-duanya masuk sampai mata pedang yang satu itu keluar di punggungnya, saudara. Dan habis itu si Ehud berusaha tarik, gak bisa tarik. Karena saking banyaknya lemaknya. Itu ceritanya begitu, saudara. Baca. Itu gak bisa ditarik, jadi sama dia dibiarin di situ. Jadi matinya itu ngenes, saudara. Mungkin saudara bilang, wah kok seru gini ya. Ya ini seru, saudara. Kayak Game of Thrones sungguhan ya, saudara. Mungkin kalau saudara bilang, kalau saudara yang suka-suka kayak begini, mungkin saudara ini yang membuat saudara jadi kepingin baca Alkitab. Ya puji Tuhan, bacalah Alkitab gitu, saudara. Tetapi apa yang terjadi, dia begitu tahu itu, dia lari lewat belakang. Jadi itu, ini persis kayak film. Pengawal-pengawalnya di depan gak tahu. Digedok, gak ada suaranya. Sampai dijebol, saudara. Baru ketahuan, mati ternyata rajanya. Ehudnya sudah menghilang. Jadi waktu dia menghilang, dia bilang sama seluruh Israel, ayo perang lawan Moab ini. Dan saudara, Israel ngelihat rajanya sudah tak bunuh. Wah, semuanya bangkit, ngalahkan Moab dan Israel menang. Nah, kalau saudara lihat ini, mungkin saudara ada banyak cerita yang mengganggu, ada yang banyak yang violence. Tetapi ini adalah cerita tentang keselamatan di mana umat Tuhan diselamatkan oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa, penuh kasih karunia untuk membebaskan umatnya. Nah, tetapi ini yang saya mau soroti. Ehud ini siapa? Coba kita lihat. Ehud anak Gera, orang Benyamin. Yang menarik adalah kenapa ditulis apa? Seorang yang kidal. Saudara tahu gak? Kenapa kok dia diperkenalkan sebagai seorang yang kidal? Apa yang menarik? Kok kidal ini penting? Saudara tahu Benyamin itu artinya suku Benyamin adalah anak tangan kanan. Lah ini anak tangan kanan, tapi dia kidal. By the way, pada zaman itu kalau orang kidal itu bukan sesuatu yang baik. Tangan kanan melambangkan tangan persahabatan dan kehormatan. Tangan kiri melambangkan kutuk dan tidak hormat. Pada zaman kuno orang kidal dianggap sebagai orang yang dikutuk iblis. Bahkan pada waktu itu orang mengharapkan seorang pahlawan atau pejuang itu memiliki lengan yang kuat di kanannya. Jadi para pejuang itu selalu begini. Woi gitu ya. Dia bawa pedang itu pakai tangan kanan, saudara. Dan yang menarik adalah ini dari suku Benyamin. Suku Benyamin dianggap sebagai suku yang terkecil dan terlemah. Jadi Ehud bukanlah kandidat yang baik untuk jadi seorang penyelamat. Karena dia lengan kanannya lemah. Dan juga dari suku terkecil dan terlemah. Namun meskipun semua kelemahannya, Ehud dipilih Tuhan untuk menjadi penyelamat Israel. Artinya apa? Tuhan bisa menggunakan semua orang. Termasuk orang biasa-biasa, bahkan tidak punya kualifikasi. Bahkan dianggap orang sebagai orang yang terbuang dan dikutuk. Apa implikasinya buat kita? Saudara, orang percaya bukanlah orang luar biasa. Nenamin orang yang biasa yang berjalan dengan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Tuhan bukan cari yang mampu. Tuhan cari orang biasa yang mau. Tuhan bisa memampukan anak-anaknya yang mau. Saudara, saya pernah ditanyain orang, Pak, Bapak ini dari dulu itu sudah kepingin jadi pengkhotbah. Bro, seumur hidup saya gak pernah mau jadi pengkhotbah. Saya begitu percaya Tuhan, saya mau melayani dia apa saja. Pelayanan itu ya pokoknya. Saya dulu apa? Gulung kabel, angkat speaker, main keyboard, ngangkat-ngangkat kursi. Di Amerika itu enggak ada OB. Kalau ini begitu datang, wah tertata rapi. Kalau sudah selesai kebaktian, saudara, kita ini ngangkat kursi, vakum-vakum, saudara. Itu kita dulu. Jadi saya pokoknya semuanya saya lakukan. Saya masih ingat kalau saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nyetirkan. Dulu saya waktu di mana? Saya ceritakan sedikit di mana waktu merintis gereja di Indiana University, di Bloomington, di West Lafayette, di Chicago. Itu naik mobil, saudara. Habis itu main keyboard. Pernah ya satu hari. Di sini loh saya pernah mencicipi namanya khotbah. Takutnya sampai lutut tergemetar-gemetar, saudara. Jadi saya
Waktu itu ada yang harusnya khotbah sakit saudara. Dan dia gak bisa datang. Terus saudara itu dia pengkhotbahnya kirim kaset. Saya tahu kaset? Ada yang tahu kaset? Ya. Itu zaman dulu saudara ya. Tahun 95 gitu saudara ya. Ada kaset. Kaset khotbahnya dia. Dengarkan, bikin catatan khotbah dari khotbah saya. Ini anak kerucuk-kerucuk umur 19 tahun, 20 tahun saudara. Saya masih umur segitu saudara. Dan home pimpa. Sopo sing khotbah hari ini? Ayo konfirm. Saya kalah saudara. Waduh, saya yang khotbah saudara. Nggak bisa lain kali. Nggak bisa ya kamu. Aku udah pernah khotbah, aku udah pernah khotbah dengan sukarela. Sekarang home pimpa kena kamu ya memang giliranmu. Oh ya sudah. Saya tulis itu khotbahnya. Saya masih ingat, saya tulis itu 3 lembar bolak-balik. 6 halaman. Saya pikir, lumayan lah. Tak bocor gitu saudara. Dan saudara benar. Waktu kebaktian sudah selesai, saya main keyboard. Habis itu saya khotbah. Saya khotbah, saya baca. 12 menit selesai saudara. 12 menit selesai. Terus saya diam gitu. Semua orang kan ngeliatin gitu kan. Saya diam gitu. Cium belakang. Doa bro, doa. Altar call gitu. Wow, iya, oh ya oke. Enak aja ngomong-ngomong doa altar call. Aku gak pernah altar call seumur hidup gitu. Saya berdoa, saya ngintip altar call. Siapa yang mau terima Tuhan gitu. Jadi di belakang dia, terima Tuhan. Semua ibu di belakang. Waduh, iki khotbah 12 menit suruh doa, suruh altar call. Ya wis lah. Sudah tahu saya bilang, siapa yang mau terima Tuhan hari ini setelah mendengar firman yang simple dan sederhana yang saya bacakan. Saya bilang, 2 orang angkat tangan. Saya sampai kaget. Oh temenan tadi. Saudara bener ini, 2 orang ini terima Tuhan. Dan setelah kita selesai saya ajakin ngomong. Saudara tahu salah satunya masih ada. Orangnya ini jadi pendeta saudara. Dia kalau ketemu sama saya, aku masih ingat bro. Kamu dulu kan khotbah bacain sesuatu, tapi aku dijamah Tuhan. Dan aku gak pernah dijamah Tuhan seperti itu. Setelah itu tidak pernah dijamah Tuhan seperti itu. Saya sampai wow. Jadi saudara, orang bertobat, orang punya merasakan buah. Itu bukan dari kehebatan kita. Karena kita pinter narik-nariin orang. Kita community builder. Kita pinter ngomong. Kita punya skill. No. Saudara mau gak? Saudara mau melangkah gak? Saudara semua kita punya karunia rohani. Masalahnya kita mau gak menghidupi anugerah? Saudara kalau saudara sudah selamat, tapi saudara hanya hidup buat diri saudara sendiri, saudara sedang memendam karunia rohani. It's dormant. Saudara gak bisa jadi berkat buat orang lain. Disinilah Anda tidak sedang menghidupi anugerah. Anda sedang memendam kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan hidup bagi diri saudara sendiri. Karena itu penting untuk kita, untuk tidak mengabaikan semua kasih karunia yang Tuhan kasih. Mungkin ada yang bilang, pastor saya belum siap. Let me tell you. Kalau saudara merasa siap, justru bahaya. Kenapa? Anda akan pakai kekuatanmu sendiri. Tetapi kalau saudara gak merasa siap, aduh aku ini siapa? That's good. Itulah tandanya kamu bisa dipakai Tuhan. Karena kamu memang bukan siapa-siapa. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Ada yang bilang, saya gak tahu karunia rohani saya. Apa? Mulailah dengan apa yang dibutuhkan di depanmu. Mulailah dengan apa yang Tuhan tawarkan di depanmu. Saya mulainya nggak langsung kok bisa. Dan saya pun sampai sekarang masih kalau bisa Tuhan nggak ada di sini. Sebagai gembala berat bebannya. Tapi di sini semakin saya nggak mampu, semakin saya bergantung sama Tuhan. Kadang-kadang saya harus melakukan decision. Bahkan menegur seseorang yang mungkin tidak nyaman. Aku nggak mau, mendingan koncoan aja tuh ngapain. Tetapi sebagai gembala sidang I have to do it. Tetapi kalau itu adalah bagian dari panggilan Tuhan, I want to continue. Kenapa? Yang memampukan Tuhan. Orang percaya bukanlah orang luar biasa. Tetapi orang biasa yang berjalan dengan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itulah Tuhan kita. Saya masuk ke dalam Hakim yang terakhir. Samgar. Setelah Ehud memimpin Israel, Ehud mati. Dan saudara tahu, Israel hidup damai 80 tahun. Luar biasa ya. Tapi ada satu musuh lagi keluar, namanya musuh bangsa Filistin. Dan Tuhan mengangkat hakim lain. Dan hakim lain ini saya sampai pernah bicara sama teman hamba Tuhan. Bro, kalau aku jadi Samgar mungkin aku protes sama Tuhan. Yang lainnya lu dapat berapa banyak ayatnya, aku kok cuma dikasih 1 gitu ya. Ya, tapi lihat, 1 ini bukan berarti tidak penting. Ya, lihat ya.
Sesudah dia, ayo baca sama-sama. Bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikian ia juga menyelamatkan orang Israel. Nah, memang benar saudara. Ini cuma satu ayat. Karena begini, Otniel ada 5 ayat. Ehud ada 19 ayat. Samgar cuma 1 ayat. Samgar adalah hakim kecil yang pertama yang sedang kita hadapi saat ini. Kitab Hakim-Hakim ada 12 hakim secara total. Ada 6 hakim utama. 2 diantaranya adalah yang kita bahas hari ini. Otniel dan Ehud. 6 hakim kecil. Samgar adalah hakim kecil yang pertama. Nah, perbedaan antara hakim utama dan hakim kecil bukan pencapaiannya. Oke? Oh, berarti hakim kecil insignifikan. Tidak. Jadi hakim utama dan hakim kecil bukan dari apa? Pencapaiannya, tapi dari ayat detail yang dijelaskan. Jadi penting gak untuk kita tidak mengabaikan hakim-hakim kecil itu? Yes, penting. Nah, apa signifikansi dari Samgar ini? Cuma 1 ayat. Nah, setelah saya selidiki, Samgar anak Anat ini ternyata, saudara, para pakar perjanjian lama sepakat bahwa Samgar anak Anat ini bukanlah seorang Israel. Coba bayangkan. Artinya dari informasi ini, apakah ada sesuatu yang penting yang bisa kita pelajari? Ya, lagi-lagi Tuhan memilih orang yang tidak masuk hitungan. Secara kualifikasi nggak masuk. Tetapi Tuhan pilih dan Tuhan pakai. Tuhan memilih orang luar untuk jadi penyelamat bagi Israel. Dalam kedua cerita Ehud dan Samgar, kita bisa lihat bahwa Tuhan bisa menggunakan siapa saja. Termasuk saudara dan saya. Tuhan bisa menggunakan orang yang benar-benar berantakan. Orang-orang yang benar-benar tidak memenuhi syarat. Atau keluarga baik-baik pun. Tuhan pakai semua orang. Karena kalau mau ngomong layak atau tidak layak. Tidak ada seorang pun yang pantas. Tidak ada yang masuk hitungan. Semua pendosa. Nah, dari ini semua apa yang bisa kita pelajari dari cerita ketiga hakim ini? Saudara lihat ya, Tuhan senantiasa setia kepada janjinya. Dan tidak menyerah terhadap umatnya. Oh, mestinya Tuhan dari dulu-dulu sudah menyerah. Ngelihat siklus ini berulang-ulang, jatuh bangun dalam dosa. Mestinya ya udahlah, aku tak milih bangsa lain. Tetapi Tuhan senantiasa setia. Dan dari ketiga hakim ini kita bisa lihat. Pahlawannya bukan Otniel, pahlawannya bukan Ehud, pahlawannya bukan Samgar, pahlawannya bukan pendeta A, pendeta B, gereja A, gereja B, ketua ini, ketua. Pahlawannya bukan, tetapi pahlawan sesungguhnya adalah Tuhan, pahlawan yang sesungguhnya. Dia yang menulis kehidupan kita, Dia yang berdaulat di atas segala sesuatu. Tuhan adalah pahlawan sejati dari kitab hakim-hakim ini. Dan dia selalu melindungi umatnya. Saudara dan saya pun juga tahu bahwa Tuhanlah pahlawan kita. Bukan, jangan taruh pengharapanmu sama hamba Tuhan. Sama konglomerat, sama bisnismen A. Taruh harapanmu sama Tuhan. Saudara, kita membaca cerita yang mengganggu dari 3 hakim pertama. Tapi pada saat yang sama kita bisa melihat ada pengharapan. Kita jadi paham bahwa Tuhan ada di balik semua skenario yang ada di dunia ini. Dan Dia tetap berdaulat. Dia adalah pahlawan sejati dari cerita-cerita ini. Dan ini masuk ke poin yang terakhir. Pembebas yang sejati. Saudara, coba kita pakai imajinasi kita sedikit. Kalau saya jadi orang Israel. Di zamannya Otniel itu ditindas oleh Raja Mesopotamia. Wah, Raja Mesopotamia itu menjajah, memajaki, melecehkan, memperbudak. Itu mungkin seperti mimpi buruk, gelap banget. Dan tiba-tiba Tuhan membangkitkan, karena kita berseru pada Tuhan. Tuhan membangkitkan seorang namanya Otniel. Wah, saya tidak bisa bayangkan. Hari pertama kita bebas. Itu rajanya udah kalah. Israel kembali bersama-sama lagi. Waduh, mungkin pesta. Mereka sedang celebrate, punya hakim yang ideal. Luar biasa. Dan mereka merasakan apa? Damai. 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Tapi apa yang terjadi? Habis itu hakimnya mati.
mulai masalah lagi. Dan ada satu kata yang tidak diterjemahkan secara akurat di dalam bahasa Indonesia. Dia ada di ayat-ayat yang kita baca, tapi ayat-ayat itu tidak berkata itu. Tapi kata-kata ini adalah kata-kata rest. Kata-kata yang kita baca di dalam bahasa Indonesia adalah aman atau tentram. Tapi rest ini kata-kata istirahat. Katakan sama-sama rest. Rest. Tahukah saudara, kata rest ini memainkan peran penting dalam kitab Hakim-Hakim. Ada kedamaian di dalam Israel pada masa hakim-hakim itu memerintah. Selama hakim hidup ada rest. Katakan sama-sama rest. Rest. Ada keamanan, ada ketentraman, ada kedamaian di Israel. Coba kita lihat ayatnya yang kita tadi baca, tapi kita gak ada kata rest itu. Tetapi ini, maka tentramlah negeri itu. Maka negeri itu mengalami apa? Rest. 40 tahun lamanya, kemudian meninggallah Otniel. Rest itu hilang. Ayat 30. Zaman Ehud, hari itu Moab kalah terhadap Israel. Maka apa saudara? Tentramlah negeri itu. Tanah itu, bangsa itu, negeri itu mengalami apa? Rest. 80 tahun lamanya. Jadi saudara, ada sesuatu yang perlu kita lihat di sini. Meskipun para hakim itu memberikan rest kepada Israel, kedamaian itu tidak pernah bertahan lama, hanya sementara. Perhatikan, para hakim yang membawa damai dan rest itu selalu mati. Dan saat mereka mati, para hakim itu akhirnya sudah tidak ada lagi, menjadi awal masalah besar di Israel. Mereka menjadi semakin buruk, jatuh semakin dalam. Saudara, inilah yang terjadi. Israel sebenarnya merindukan. Jadi kalau saudara lihat siklus itu ya, itu siklus negatif. Tapi kalau kita bisa lihat yang positif dari siklus itu, sebenarnya Israel merindukan seorang pemimpin yang bisa memberikan mereka rest dan kedamaian dan ketentraman yang everlasting, yang permanen, yang tidak berkesudahan. Istirahat yang sejati dan kedamaian yang kekal. Karena para hakim, para raja, para nabi di perjanjian lama adalah bayangan dari seorang pembebas sejati yang sempurna. Karena itu intinya kitab Hakim-Hakim menunjuk suatu dambaan hati manusia yang terperangkap oleh siklus dosa akan seorang pembebas yang sejati. Do you know why human, saudara dan saya, seneng banget dan terobsesi dengan apa? Figur superhero. Superman, Batman, X-Men, Iron Man, Wolverine ini. Dan biasanya kalau sudah hero-nya menang, apa yang terjadi? Dan mereka live in peace, damai. Kenapa? Villain-nya kalah. Kita terobsesi dengan suka dengan figur pahlawan, figur pembebas, figur penyelamat, kisah heroik dari kisah kepahlawanan. Why? Karena itu adalah dambaan hati kita. Kita merindukan seorang pemimpin yang bisa memberikan suatu rest dan kedamaian, shalom yang tidak berkesudahan. Let me tell you saudara, spoiler alert, setiap hakim gagal. Kalau saudara melangkah ke kitab raja-raja, semua raja gagal. Saudara melangkah ke kitab nabi-nabi, semua nabi gagal. Semua figur itu hanya menyelamatkan dalam waktu yang singkat. Kita semua membutuhkan penyelamat yang sejati. 1400 tahun sesudah kitab Hakim-Hakim, Allah berinkarnasi. Muncullah Yesus. Dia memberitakan kabar baik. Seorang pemberani namun lemah lembut. Seorang pembebas tapi tidak bunuh orang dengan pedang. Seorang yang menawarkan. Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku. Semua yang letih, semua yang lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan rest kepadamu. Here's the word again. Rest. Kenapa kita lesu? Kenapa kita letih? Kenapa kita berbeban berat?
Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hari ini Yesus mau bilang kepada kita semua. Hari ini Yesus mau bilang kepada saudara, will you come to the end of yourself? Maukah engkau datang kepadaku dan sampai kepada akhir dari dirimu sendiri? Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Maukah engkau percaya kepadaku? Andalkan aku. Datang, I will give you rest yang kamu damba-dambakan. I will give you shalom. Saudara tahu semua hakim dan pembebas sementara di perjanjian lama mati. Tapi Yesus adalah satu-satunya sosok yang mengalahkan kematian. Dia berkata di akhir zaman di kitab Wahyu, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. I am the Alpha and the Omega. Aku yang tulis semua cerita itu. Dan akhirnya you will find happy ending. You will find rest in me. Sekarang aku hidup. Aku telah mati buat kamu. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itulah pembebas kita yang sejati. Yesus Kristus. Dia jauh lebih baik dan lebih sempurna dari semua hakim yang pernah ada. Dia bukan hanya membebaskan kita dari belenggu fisik, namun dia membebaskan kita dari belenggu rohani yang tidak akan kita temukan solusinya dimanapun. Only in Him we find rest. Di salib, dia harus menjalaninya untuk membebaskan kita dari kematian maut menuju kehidupan kekal. Dialah penyelamat dan pembebas sejati kita. Saudara tahu pembebasan semua hakim tidak perlu salib. Tapi melalui Kristus. Kristus disalib. Dia mati tapi dia bangkit untuk memberikan saudara dan saya yang mati rohani. Yang mendambakan pembebas itu menemukan shalom. Will you trust Him? Maukah kita bertobat? Pertanyaan reflektifnya simple. Apakah kita sering mengalami amnesia rohani seperti Israel? Mengapa kita sering lupa akan Tuhan? Seringkali kita menyembah sesuatu yang lain. Apakah saat ini Anda mengalami akhir dari kekuatan dan pengharapanmu? Bisakah kita melihat bahwa kasih Tuhan sedang mengejar saudara? Apakah hati kita susah untuk rest dan mengalami kedamaian? Mungkin kita menaruh iman di tempat yang salah. Jangan-jangan kita sering lupa Tuhan karena kita mengikuti keinginan hati kita yang penuh dengan dosa. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk bertobat dari amnesia rohani yang membawa kita kepada siklus dosa yang menyiksa. Pandang kepada Kristus, Sang Pembebas, Sang Penyelamat yang sejati. Karena hanya di dalam Dia kita menemukan kedamaian dan rest yang sesungguhnya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara, inilah Injil. Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Saudara, orang berinjil, katakan sama-sama orang berinjil. Menyadari bahwa damai dan rest bukan datang dari situasi hidupmu yang ada di sekitarmu. Namun datang dari apa? Pribadi Kristus yang ada di dalammu dan mendampingi kita semua. Yang setuju katakan amin. Orang berinjil menyadari bahwa kerapuhan dan kerentanan bukan kelemahan. Namun itu saudara sampai kepada akhir dari diri saudara sendiri. Itu justru kekuatan untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Orang berinjil tetap rest saat mengalami pergumulan. Karena percaya bahwa Tuhan adalah penulis kisah kehidupan. Dan berdaulat penuh atas cerita hidup saudara. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan. The Lord is my salvation. Anugerahnya telah angkatku. Amin. Jadikan lagu ini doa kita semua. Dari amuk telah menderu. Aku aman. Aku aman. Di dasar teguh. Tuhanlah keselamatanku. Tiada takut di kegelapan. Dia menguatkan kita semua. Kekuatanku untuk melawan. Kan
fajarmu, Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang bayar dosaku, Tuhanlah keselamatanku. Nyanyikan dengan segenap hatimu, jadikan ini jeritan hatimu. Harapanku dalam Tuhan, harapanku dalam Tuhan. Setiap janjinya Dia genapkan. Musim hidup datang berlalu, Tuhanlah keselamatanku. Deklarasikan. Saat susah, Engkau bersama. Amin. Ketika kalah dan lemah, namun selalu baru rahmat-Mu, Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang bayar dosaku, Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang bayar dosaku, Tuhanlah keselamatanku. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. The Lord is my salvation. Sekali lagi katakan glory be to God the Father. Haleluya. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. The Lord is our salvation. The Lord is our salvation. The Lord is our salvation. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ambil waktu, saudara. Seringkali ampuni kami Tuhan. Kami amnesia rohani. Kami sering lupa Engkau. Tapi kami mengucap syukur kalau Engkau izinkan kami mengalami pergumulan. Engkau izinkan kami mengalami masa-masa susah. Karena kami sadar setiap kali kami mengalami itu, justru kami datang di akhir dari kekuatan dan pengharapan kami. Sehingga kami gak bisa lari kemana-mana. Kami lihat kasih-Mu sedang mengejar kami. Ampuni Tuhan, sering kami menaruh iman di tempat yang salah. Itulah sebabnya sering kali kami susah untuk rest. Kami taruh pijakan iman kami di hal-hal yang fana, pribadi yang fana. Ampuni kami Tuhan. Hari ini mungkin ada dari saudara yang belum terima Tuhan. Anda simpatisan. Tapi waktu Anda dengar khotbah ini, hatimu tergetar. Kau tahu, kau mendambakan rest itu. You cannot find it anywhere. You
cannot find it in ideology. You cannot find it in sociology. You cannot find it in psychology. You cannot find it in riches. It makes you empty. Hari ini Tuhan sedang dekat sekali sama engkau. Open your heart and repent. Katakan pada Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Dan hari ini God is gonna be your savior. Kalau saudara tadi lihat, semua kata-katanya Tuhan membangkitkan penyelamat. Penyelamat kecil itu adalah bayangan dari penyelamat yang sesungguhnya, yaitu Yesus yang bukan dengan pedang tapi dengan salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita ambil perjamuan kudus ini yang sudah disiapkan. Perjamuan kudus adalah sakramen yang diperintahkan Yesus bagi kita yang sudah percaya, lahir baru, sudah dibaptis dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara. Kalau saudara melakukan itu semuanya, saya persilahkan untuk saudara mengambil perjamuan kudus ini. Mari sama-sama kita angkat roti ini bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti ini dipecah-pecahkan, tubuh Yesus hancur, supaya saudara menerima pemulihan bukan yang sementara, tapi permanen. Pemulihan kekal. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari sama-sama makan di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita angkat cawan ini. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kalau sudah perhatikan, firman ini berkata perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Di dalam perjanjian baru roh Tuhan tidak hinggap, tapi roh Tuhan bertabernakel. Sehingga Tuhan tidak pernah jauh dari hidupmu. Tuhan begitu dekat, lebih dekat dari orang terdekat, lebih dekat dari nafasmu. Itu yang Tuhan bayar dengan darahnya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Dia adalah pembebas sejati kita yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia setia menepati janjinya dan memberikan engkau rest dan shalom. Mari sama-sama kita naikkan lagu doksologi. Praise God in whom all blessings flow. Praise Him all creatures in below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber rahmat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Jemaat dikasih Kristus, Dialah pembebasmu yang sejati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, penyertaan, pembaharuan,
Dan perlindungan dari Roh Kudus melingkupi saudara, memberkati dan menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Happy Sunday, God bless you.